Di ujung gang sempit di bawah temaram lampu jalan yang berkelip lemah berdiri sebuah warung sate sederhana. Asap dari panggangan membubung ke langit malam, menyebarkan aroma khas yang menggoda. Warung itu tak pernah sepi pelanggan, entah karena satenya yang terkenal lezat, atau karena suasana hangat yang selalu tercipta di balik gerobak kayu. Seorang pria paruh baya dengan tubuh kekar dan tatapan tenang sibuk membolak-balik tusukan sate di atas bara. Angin malam bertiup, membawa aroma arang yang masih membara saat suara langkah berat terdengar di ujung gang. Gogon dan anak buahnya kembali datang, lebih banyak dari sebelumnya. Beberapa di antaranya membawa tongkat kayu dan besi. Wajah mereka penuh keyakinan bahwa malam ini warung sate itu akan menjadi puing-puing. Gogon berhenti tepat di depan warung, menyeringai penuh kepuasan. "Sudah cukup waktu buat ngeliatin lo mikir, Pak Tua," katanya sambil menginjak kursi plastik hingga patah. "Sekarang gue pastiin lo bakal ngerti kalau nolak gue itu kesalahan besar." Pak Joko tidak bereaksi. Ia hanya menyimpan lap pembersihnya dan berdiri perlahan. Tubuh tegapnya terlihat lebih besar di bawah cahaya temaram. Tatapannya dingin, tapi bukan ketakutan yang terpancar dari matanya, melainkan ketenangan yang aneh. "Jadi ini caramu mencari nafkah?" tanya Pak Joko dengan suara tetap datar. "Memeras orang yang kerja keras untuk hidup?" Gogon tertawa kasar. "Gue gak peduli lo kerja keras atau enggak. Yang gue peduli, lo ada di wilayah gue dan lo harus bayar." Dengan gerakan cepat, ia menendang meja hingga terbalik. Piring-piring berjatuhan, sate berserakan di tanah. Tiba-tiba, semuanya terhenti. Pak Joko bergerak, tangannya menangkap pergelangan tangan salah satu anak buah Gogon yang hendak memukul dengan tongkat. Seketika terdengar suara retakan halus, diikuti jeritan kesakitan. Anak buah Gogon itu jatuh berlutut, tangannya terkulai. Mata Gogon membela. Untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu yang sangat salah. Ia menatap Pak Joko yang kini berdiri di tengah kepingan piring dan sate yang berserakan, dengan aura yang begitu berbeda. Malam ini, Gogon baru menyadari bahwa ia telah menantang orang yang salah. Dari kejauhan, seorang pria tua bertubuh besar mengamati kejadian itu. Wajahnya mengeras saat melihat cara Pak Joko bergerak. "Dia bukan orang sembarangan," gumamnya hampir tak terdengar. "Joko, si setan jalanan." Beberapa anak buah Gogon gemetar ketakutan mendengar nama itu. Nama itu bukan nama biasa. Puluhan geng besar di kota pernah jatuh di tangannya. Dia menghilang bertahun-tahun dan semua pikir dia sudah mati atau kabur. Tapi ternyata dia ada di sini. Gogon berdiri di antara harga diri dan ketakutan yang mulai menjalari tubuhnya. Ia belum tahu apakah harus tetap maju atau akhirnya mengakui bahwa kali ini ia telah menantang orang yang seharusnya tidak pernah ia ganggu. "Aku tidak akan ragu," ujar Pak Joko dengan suara tenang. "Orang-orang bisa meremehkanku karena aku terlihat rendah. Tapi kalau ini benar, katakanlah aku pensiun. Tapi kalau kau memaksa, aku tidak akan ragu." Saat Gogon menyerang dengan pisau lipat, sesuatu yang mustahil terjadi dalam sekejap. Tubuhnya terpelanting ke udara dan jatuh menghantam tanah keras. Tak ada yang melihat bagaimana Pak Joko bergerak. Semua orang hanya tahu bahwa saat Gogon tersungkur di tanah dengan pisau terlepas dari genggamannya, legenda itu masih hidup. Pak Joko berdiri di atasnya, satu kakinya menekan dada Gogon dengan ringan namun cukup kuat. "Aku sudah bilang," suaranya tenang tapi dingin. "Aku tak ingin kembali ke dunia itu, tapi kalau kau memaksa, aku tidak akan ragu." Anak buah Gogon berdiri terpaku, tidak ada yang berani bergerak. Bahkan Bang Ucok yang sejak awal sudah tahu betapa mengerikannya pria itu, kini hanya bisa menundukkan kepala. "Gogon, lo udah cukup," suaranya berat hampir memohon. "Terima aja kenyataannya, lo nggak bakal menang lawan dia." Namun harga diri Gogon terlalu besar untuk menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaga, ia berusaha mengangkat tangannya hendak menyerang lagi. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Pak Joko bergerak dalam sekejap mata. Tangan Pak Joko sudah mencengkeram pergelangan Gogon dan menekannya dengan gerakan cepat. Suara retakan halus terdengar, diikuti jeritan tertahan dari Gogon. Ia merasakan sakit luar biasa menjalar di lengannya. Tapi lebih dari itu, ia merasakan ketidakdayaan yang luar biasa. Pak Joko melepaskan cengkeramannya dan mundur selangkah. "Pergilah," katanya dengan suara lebih tenang, tapi mengandung perintah yang tak bisa dibantah. "Aku tidak akan mengulanginya lagi." Setelah kepergian Gogon dan anak buahnya, warung sate Pak Joko kembali sunyi namun suasana masih terasa tegang.
Orang-orang yang tadi menyaksikan kejadian itu masih berdiri di sekitar warung, menatap Pak Joko dengan campuran kekaguman dan ketakutan. Tidak ada yang menyangka bahwa pria tua yang selama ini dikenal sebagai pedagang sate ternyata memiliki masa lalu yang begitu kelam. Bang Ucok yang masih berdiri di tempatnya menghela napas panjang sebelum akhirnya melangkah mendekat. "Joko," suaranya berat dan penuh pertimbangan. "Kenapa lo nggak habisin aja bocah tengil itu? Lo tahu sendiri dia nggak akan berhenti. Preman kayak dia cuma ngerti bahasa kekuatan." Pak Joko tetap tenang, tangannya sibuk merapikan meja yang tadi berantakan. "Aku sudah cukup lama hidup dalam kekerasan, Cok," katanya pelan. "Aku memilih jalan ini bukan karena aku takut, tapi karena aku ingin berhenti. Kalau aku habisin di malam ini, besok akan datang yang lain. Siklus ini nggak akan pernah berakhir." Bang Ucok terdiam. Ia tahu Joko benar. Dunia yang dulu mereka tinggalkan memang tidak pernah berubah. Namun, berbeda dengan Bang Ucok yang memilih menjauh, Pak Joko menetap di tengah semuanya dan harus siap menghadapi konsekuensinya. Di tempat lain, Gogon terduduk lemas di sebuah gudang tua yang menjadi markasnya. Tangannya masih terasa nyeri akibat cengkeraman Pak Joko, tapi yang lebih menyakitkan adalah harga dirinya yang hancur. Ia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Bayu Bajak, salah satu preman paling ditakuti di kota, masuk dengan senyum miring yang terlihat menyeramkan saat ia mendengar cerita Gogon. "Jadi lo dihajar sama seorang tukang sate?" tanyanya sambil menahan tawa. Gogon mendongak, matanya penuh amarah. "Dia bukan tukang sate biasa, dia legenda." Bayu menyeringai. "Kalau begitu, ayo kita ajak dia bermain." Gogon menatapnya dengan penuh harap. Kali ini, ia tidak akan melawan dengan segombolan anak buah biasa. Kali ini, ia akan membawa Joko ke neraka yang pernah ia tinggalkan. Malam semakin larut, Pak Joko terus menjual sate dan hidup damai setelah itu. Ketika Bang Ucok menyarankan agar Pak Joko menyerang duluan, Pak Joko menghela napas panjang. "Aku tahu, Cok," jawabnya pelan. "Tapi aku tidak akan menyerang duluan. Aku tidak akan kembali jadi orang yang dulu." Bang Ucok mendengus. "Masalahnya lu nggak punya pilihan." Ia mendekat, menatap Joko dengan serius. "Gogon sekarang pasti sudah menghubungi orang-orang yang lebih besar dari dia. Lo pikir dia bakal nerima kekalahan gitu aja?" "Enggak, Jo. Dia bakal balik, dan kali ini bukan cuma buat ngancam. Mereka bakal bawa senjata, mungkin juga orang-orang yang dulu pernah jadi musuh lo." Pak Joko diam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kalau memang begitu, biarkan mereka datang." Sementara itu, di sebuah gudang kosong di pinggiran kota, Gogon duduk dengan wajah masih dipenuhi amarah. Di seberangnya, Bayu Bajak bersandar di kursinya dengan senyum puas. "Jadi lo, gue turun tangan?" tanyanya santai. Gogon mengangguk, matanya penuh dendam. "Gue gak peduli berapa biayanya. Gue cuma mau warung itu rata sama tanah. Gue mau dia lihat sendiri bahwa dia gak bisa sembunyi dari masa lalunya." Bayu terkekeh, lalu melirik beberapa orang di belakangnya. Preman-preman yang lebih kejam, lebih berbahaya. "Kalau begitu, kita kasih dia neraka," katanya dingin. "Besok malam kita beresin semuanya di warung sate kecil yang kini menjadi pusat perhatian tanpa Joko sadari." Angin malam berhembus semakin dingin. Keheningan yang ada hanyalah ketenangan sebelum badai besar datang menerjang. Di dalam hati Pak Joko, sebuah perasaan lama mulai bangkit, sesuatu yang selama ini ia pendam dalam-dalam, sesuatu yang dunia ingin ia lupakan, tapi dunia menolaknya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Pak Joko di depan warungnya, matanya menerawang jauh. Hati gelisah bukan karena takut, tetapi karena ia tahu malam ini akan menjadi ujian terakhirnya. Sudah bertahun-tahun ia mencoba mengubur masa lalunya, tapi tampaknya dunia belum selesai dengannya. Di kejauhan, suara motor terdengar memecah kesunyian malam. Motor berkelap-kelip, sosok-sosok dengan tatapan penuh kebencian dan dendam mulai muncul. Gogon berada di barisan depan, wajahnya dipenuhi amarah yang membara. Di sampingnya, Bayu Bajak melangkah dengan tenang, senyum sinis tersungging di bibirnya. Di barisan belakang, belasan preman lain mengikuti, membawa pentungan, rantai, dan senjata tajam. Pak Joko memperhatikan arang yang masih membara di panggangan. Bang Ucok yang sejak tadi berjaga langsung bergerak maju, wajahnya tegang. "Mereka datang, Jo," katanya pelan. "Kali ini mereka nggak main-main." Bayu melangkah maju, menghentikan langkahnya tepat di depan warung. "Jadi, ini dia si setan jalanan yang katanya udah tobat."
Suaranya penuh ejekan. Pak Joko tetap diam, matanya menatap mereka satu persatu, membaca gerakan, mencari celah seperti kebiasaan lamanya yang dulu ia pikir sudah hilang. "Aku tidak mencari masalah," katanya akhirnya. Suaranya datar. "Pergilah sebelum ada yang terluka." Tawa Bayu menggema. "Lucu, gue suka orang tua yang punya nyali." Ia melangkah lebih dekat, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. "Tapi lupa satu hal, Pak Tua di jalanan. Kalau nggak bisa jadi penguasa, lu jadi korban." Saat itu juga, Gogon tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan teriakan penuh kebencian, ia mengayunkan rantai besinya ke arah Pak Joko. Namun, dalam sekejap mata, tubuh Gogon kembali terhempas ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Tidak ada yang sempat melihat bagaimana Pak Joko bergerak, tapi tiba-tiba, rantai itu sudah terbelit di tangannya. Satu tarikan cepat, rantai itu melilit pergelangan Gogon, membuatnya meringis kesakitan. Bayu terdiam sejenak, lalu menyeringai. "Menarik," katanya pelan, lalu dengan suara lebih lantang, ia berkata, "Hancurkan tempat ini, jangan sisakan apapun." Dalam hitungan detik, preman-preman itu bergerak maju dengan liar menerjam warung sate yang telah menjadi simbol ketenangan bagi Pak Joko. Bam Ucok mengumpat dan bersiap melawan, tapi Pak Joko tetap berdiri di tempatnya, menarik napas panjang. Saat itu, sesuatu yang lama terkubur dalam dirinya kembali bangkit. Bukan lagi tukang sate, bukan lagi pria biasa, tapi legenda yang pernah ditakuti semua orang. Suasana berubah sekejap. Jeritan dan perintah Bayu menjadi aba-aba bagi para preman untuk mengamuk. Beberapa dari mereka mengayunkan pentungan, kemja, dan kursi, menghancurkan warung sate yang selama ini menjadi simbol ketenangan bagi Pak Joko. Bam Ucok mengumpat dan bersiap melawan, tapi Pak Joko tetap berdiri di tempatnya. Saat itu, sesuatu yang lama terkubur dalam dirinya kembali bangkit. Bukan lagi tukang sate, bukan lagi pria biasa, tapi legenda yang pernah ditakuti semua orang. Bayu Bajak berjalan mendekat dengan langkah santai, menikmati pemandangan warung yang dihancurkan. "Lo bisa diam di situ dan lihat semuanya hancur," katanya sinis. "Atau lo bisa lawan gue." Pak Joko menghela napas panjang. Sudah terlalu lama ia menahan dirinya, sudah terlalu lama ia berpura-pura menjadi pria biasa. Malam ini, mereka memaksanya kembali menjadi legenda. Bayu menyerang dengan pisau, tapi Pak Joko menghindar. Pisau itu nyaris menggores pipinya, namun sebelum serangan berikutnya datang, Pak Joko menangkap pergelangan tangan Bayu dan memutarnya dengan kasar. Pisau itu terlepas jatuh ke tanah. Bayu menggeram, mencoba melepaskan diri. Tapi cengkeraman Pak Joko terlalu kuat. Dengan satu gerakan cepat, Pak Joko menghantam perutnya dengan lutut, membuat Bayu terhuyung ke belakang, terbatuk hebat. Melihat pemimpinnya tumbang, para preman lain mulai ketakutan. Gogon yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan dengan gemetar mundur perlahan, sebelum akhirnya berbalik dan kabur meninggalkan Bayu yang masih berusaha berdiri. Satu persatu preman lainnya mengikuti, melarikan diri ke dalam kegelapan malam. Pak Joko tetap berdiri di tempatnya, mengawasi mereka pergi. Napasnya teratur, tangannya masih mengepal erat. Bang Ucok berjalan mendekat, menatapnya dengan kagum dan sedikit ngeri. "Lo masih seperti yang dulu, Jo," katanya pelan. Pak Joko menghela napas, lalu melempar tusuk sate yang masih ia pegang ke tanah. "Aku hanya ingin hidup tenang," katanya. Suaranya penuh kelelahan. Tapi sepertinya, dunia tidak akan membiarkan aku begitu saja. Malam itu, warung sate Pak Joko hancur. Tapi satu hal yang pasti, namanya kembali menggema di dunia yang dulu ia tinggalkan.